Halo, saya Rahma, Network and Advocacy Officer Invit. Kawan-kawan orang muda, gimana sih kalian melihat HAM? HAM sebuah hak istimewa atau sebagai sebuah hak dasar? Ternyata dari survei terbaru Invit, kita sebagian orang muda memaknai HAM sebagai sebuah privilege atau keistimewaan. Dan sebagian dari kita punya krisis kepercayaan terhadap pemenuhan HAM di negara kita. Kenapa bisa gitu ya? Yuk, kita paham bareng. Akhir 2025, Invit mengadakan mini survei buat mengetahui pandangan dan pengalaman orang muda mengenai HAM. Survei diisi oleh 108 responden usia 16 hingga 35 tahun yang tersebar dari beberapa wilayah di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Papua. Eksplanatori kali ini akan membahas temuan survei dalam 5 babak. Langsung saja ke babak pertama. Apa saja sih isu HAM yang menjadi prioritas orang muda? Ternyata, isu pendidikan dan pekerjaan yang layak menjadi isu HAM yang paling mendesak. Mereka menempatkan kebebasan berekspresi dan berpendapat di posisi kedua. Bagi orang muda, prioritas ketiga adalah hak atas akses kesehatan dan kesejahteraan. Isu HAM lainnya yang juga muncul adalah mengenai kesetaraan gender dan non-diskriminasi, privasi dan keamanan digital, dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Masuk ke babak kedua. Seberapa percaya sih orang-orang muda bahwa negara mampu memenuhi HAM? 38% dari responden memberikan skor 1 atau sangat tidak puas, dan 47,2% memberikan skor 2, yang artinya tidak puas. Nggak cuma itu, terkait kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusinya, responden juga memberikan skor rendah. Jadi, kita memberikan mereka sebuah pernyataan yang berbunyi, "Saya merasa sistem hukum dan institusi publik melindungi hak-hak saya secara adil tanpa memandang identitas atau latar belakang saya." Ternyata, 44,4% responden memberikan skor 1 atau sangat tidak setuju, dan 31,5% memberi skor 2 alias tidak setuju. Hanya 21,3% responden yang memberikan skor 3 atau setuju, dan 2,8% yang memberikan skor 4 atau sangat setuju. Kami juga menyoroti rendahnya kepercayaan responden terhadap pelaporan pelanggaran HAM. Hampir 90% dari mereka pesimis bahwa pelaporan pelanggaran HAM betul-betul akan ditindaklanjuti. Kalau ngelihat data-data itu, menurut kamu nih, hashtag percuma lapor yang ditujukan kepada penyelenggara negara dan penegak hukum masih dan akan tetap relevan? Kita masuk babak ketiga, yaitu tentang kekhawatiran orang muda dalam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Temuan lainnya dari survei ini adalah mayoritas responden, yaitu 85,1%, merasa bahwa pemerintah belum mampu menyediakan ruang aman bagi orang muda untuk menyampaikan pendapat atau kritik, tanpa rasa khawatir dan adanya intimidasi. Responden perempuan cenderung merasa lebih tidak aman dibandingkan dengan responden laki-laki. Buktinya, ada 49,3% responden perempuan memilih skor terendah, yaitu 1, dibandingkan laki-laki sebanyak 27,5% responden. Udah gitu, hampir 75% responden memberikan skor rendah saat ditanya soal apakah mereka merasa bebas dan aman untuk berpendapat di ruang publik dan digital. Hasil survei ini menjadi sejalan dengan kondisi represi dan kriminalisasi yang dialami oleh kawan-kawan aktivis muda dan pembela HAM yang terus terjadi hingga saat ini. Kita masuk ke babak 4 tentang kepuasan orang muda terhadap hak atas pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Pengalaman responden di bagian ini juga penuh kecemasan. Mayoritas mereka merasa kinerja pemerintah masih rendah dalam menyediakan lapangan kerja yang adil, dengan upah yang pantas, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan yang setara. Ini lagi-lagi mengingatkan kita untuk bertanya, di mana sih 19 juta lapangan pekerjaan itu? Menariknya nih, soal kesehatan, persebaran jawaban responden menunjukkan persentase yang relatif seimbang. 34,3% responden merasa tidak setuju bahwa akses terhadap layanan kesehatan itu sudah aksesibel.
Tapi 38% lainnya setuju. Sementara 9,3% merasa sangat setuju. Penilaian positif akses kesehatan perlu dibaca secara hati-hati, mengingat persebaran profil responden yang cenderung berdomisili di wilayah urban. Hal ini juga bisa saja mengindikasikan ketimpangan akses kesehatan yang dialami oleh warga di wilayah rural. Dalam hal pendidikan, salah satu responden menceritakan adanya jual beli bangku, dan juga adanya stigma terhadap perempuan untuk tidak mengenyam pendidikan tinggi. Ini menarik nih. Saya mau tanya deh, apa yang kamu rasakan saat dilabeli dengan generasi emas, harapan bangsa, agen perubahan, dan semacamnya? Ternyata, temuan survei kami menunjukkan bahwa ada gap yang lebar antara jargon tersebut dengan realitas yang dialami oleh orang muda. Jadi, sebagian besar dari responden menganggap label itu sebagai beban simbolik. Karena hampir 53% responden merasa label tersebut hanya digunakan sebagai istilah politik atau marketing. Sementara ada 13% lainnya yang merasa label itu sebagai tekanan. Meski demikian, sekitar 16% responden juga ada yang merasa istilah itu memberdayakan. Dari data ini semua, Infid mendorong, pertama, adanya mandatory youth consultation. Misalnya dari DBR atau Musrembang, jangan lagi menjadikan perempuan, disabilitas, orang muda hanya sebagai formalitas mengisi absen. Tapi, betul-betul dibuatkan ruang konsultasinya dan dilibatkan secara bermakna. Kedua, melakukan akselerasi perlindungan kebebasan berekspresi baik di ruang publik maupun ruang digital. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan pemerataan akses di layanan publik pada sektor pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Keempat, mendorong literasi HAM di akar rumput. Dan kelima, melakukan audit penegakan hukum secara independen. Nah, data-data dan rekomendasi hasil survei yang udah kita bahas dalam 5 babak itu bisa kamu lihat secara lebih lengkap dalam analisis ringkas, Close the Gap, Generasi Emas Dibuat Cemas, Persepsi Orang Muda Terhadap HAM, dan letaknya kepercayaan pada negara di website Infid. Dari hasil survei ini, ada nggak sih yang relate sama kamu? Tulis di kolom komentar ya.